Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, sambungan dari tema ikhtiar optimis dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini adalah materi penjelasan lebih lanjut dari apa yang sudah disampaikan kepada Anda, pada antum semua, LKPD, dan antum sudah mempresentasikan materi-materi berkaitan dengan ikhtiar optimis dan tawakal. Nah, kali ini Ustadz akan menyampaikan pentingkah atau begitu urgenkah ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, optimis dan tawakal itu. Ya. Sebelumnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Seberapa penting, kita lanjutkan ya, ikhtiar itu dalam kehidupan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan nasib suatu kaum hatta sampai dia merubah dirinya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan ikhtiar. Artinya perubahan pada seseorang itu tergantung atau terletak pada tingkat ikhtiarnya. Nah, kita lihat sebuah ilustrasi atau gambaran dari perbuatan-perbuatan ikhtiar pada makhluk-makhluk lain, khususnya semut dalam hal ini. Luar biasa ikhtiarnya yang membawa beban lebih besar dari dirinya, tetapi mereka senantiasa berikhtiar, dan berikhtiar itu bekerja sama. Dalam hal ini membuat jembatan, ya, penghubung antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, ya. Antum melihat begitu besar beban yang mereka angkat, tapi karena ikhtiarnya dan bekerja sama, maka itu bisa dilakukan. Nah, ikhtiar dan optimis ini dia sangat berkaitan, ya. Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, bahkan pekerjaan kita itu lebih besar dari apa yang kita lakukan, yang kita hadapi, tapi karena kita ikut optimis dalam melakukan ikhtiar, maka itu insya Allah akan bisa kita lakukan, ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnazu mir rahmatillahi innallaha la yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, janganlah kamu berputus asa. Artinya di sini adalah optimis kita melakukan kehidupan mulai dari sekarang sampai ke depan, ya. Nah, kita teringat dengan kisah penemu lampu, ya, Thomas Alva Edison, yang memulai pertama kali, ya, melakukan kreativitas ikhtiar, bekerja keras, ya, yang tidak hanya tenaga pikiran, ya, yang dioptimalkan, ya, sehingga, ya, dalam sebuah cerita hampir sekian, ya, yang puluhan, ya, bahkan ratusan, ya,
barulah dia menemukan atau mendapatkan hasil atau buah dari ikhtiar yang dia lakukan. Yang hari ini kita bisa merasakan ya nikmatnya terang di malam hari ya ketika ada lampu listrik. Ini adalah sebuah berkat ikhtiarnya Thomas Alva Edison. Ini perlu menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, kemudian definisi dari optimis itu sendiri adalah meyakini adanya kehidupan yang lebih bagus, dan keyakinan itu kita gunakan untuk menjalankan aksi yang lebih bagus. Untuk meraih hasil yang bagus, optimis juga energi yang bisa kita gunakan untuk melakukan tindakan terbaik dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal ilallah, ya, penyerahan diri kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja, ya, kepada Engkau sajalah kami berserah diri, dan kepada Engkaulah kami rujuk, ya, sujud, tunduk, maksudnya ya, bertobat, serta kepada Engkaulah jua tempat kami kembali. Al-Mumtahanah ayat 4. Nah, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ini adalah akhir dari perjuangan, akhir dari sebuah ikhtiar kita yang kita yakini, yang kita optimis terhadap ikhtiar kita itu. Lalu terakhir adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita penyerahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berserahlah kepada Allah dan janganlah menumpukan harapanmu kepada yang lain, karena cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu, merubah urusanmu, ya. Kemudian kita melihat, ya, apa sih manfaat ketika kita melakukan ikhtiar, ya. Di dunia saja bisa kita lihat. Di antaranya menjadikan kita senantiasa dapat berpikir positif dalam menyikapi segala perkara. Kemudian menjadikan diri tidak mudah menyerah dan putus asa. Kemudian menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, ini manfaat di dunia saja bisa kita rasakan. Kemudian manfaat optimis, ya. Memperoleh apa yang kita cita-citakan, dapat mengubah nasib dan keadaan menjadi lebih baik, menumbuhkan sikap bekerja keras dan menghindarkan diri dari sikap pemalas. Nah, kemudian tawakal, ya, manfaatnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Setelah kita melakukan ikhtiar yang kuat, ya, kerja keras, ya, berusaha dengan maksimal, dan itu kita yakini dengan penuh optimal, ya, penuh keyakinan yang disebut dengan optimis, maka itu membuat kita semakin penyerahan diri kita setelah kita melakukan itu semua membuat kita semakin dekat kepadanya, menghilangkan perilaku sombong kalau kita berhasil, karena kita sadar tidak ada daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak hanya sekedar manfaat di dunia saja, tetapi kita juga akan mendapatkan manfaat di akhirat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, memperoleh pahala yang menjadi hamba yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh apa yang kita cita-citakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa, ya, ketika kita melakukan itu semua, berusaha, ikhtiar, ya, bekerja, termasuk belajar, itu bagian dari ikhtiar kita.